cari apa-apa di sini. Iya. Karena itu tugas kami. Saya dan teman teman Serahkan saya. dulu 2 nyawa manusia. Untuk apa 2 nyawa itu? Tidak perlu tahu kalian. Itu bukan urusan kalian. Dan kalau saya tidak ingin menyerahkannya gimana? Berarti nyawa kalian. Jadi tahu. Emang kamu bisa mengambil nyawa saya? Hah? Mau ngapain kamu? Kamu udah nggak bisa apa-apa. Mau ngapain kamu? Bisa mengambil nyawa saya. Ngajar kalian licik kalian. Udah sehebat apa kamu? Kenapa? Dan katakan di mana Tuhanmu berada sekarang? Iya. Tidak akan saya katakan. Yakin kau tidak ingin mengatakannya? Tidak. Bismillah. Kau masih ingin tidak mengatakannya? Hah? Tidak. Itu tidak mungkin. Coba satu kali lagi. Ya, Mending kayaknya dia itu mending merasakan kesakitan loh. Kibrata. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kibrata kalian manusia berdebat. Kibrata akan menghabisi kalian. Tinggal katakan saja. Katakan di mana? Katakan di mana? Dia pasti akan menemui kalian. Itu akan lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Gimana Ki? Kenapa sih? Kalian senyum-senyum. Tahu. Gak apa-apa. Yang benar ada apa kok? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Loh, Di. Ya. Dia malah kabur, Di. Nah, iya kok. Kemana? Tapi katanya tadi dia akan menemui kita apa itu ya? Itu sih malah kebenaran ya kan? Iya. Wah, Ada yang aneh. tapi malah dia langsung kabur kok. Enggak kita di. Tadi kamu Ki Gading mau dicium sama Kiki ya? Lo udah lama gak nyium Ki Gading? Nah iya tadi. Mau di. Biasanya hebat. Saya nyium. Iya kelewat nyium. Udah lama. Ayo, Dur, lanjut lagi. Luar biasa Ki. Ntar jelasin ntar Ki. Dianu ya, kita lanjut dulu aja. Yang penting kita udah sedikit mendapat informasi bahwa sebenarnya itu pemimpin siapa tadi? Kibrata ya? Kibrata. Oh iya. Astagfirullah. Dah. Ini udah Begitu saja. Nah, jangan begitu saja. Apa bawang kontong? Kita sudah tahu pemimpinnya di sini. Iya. Rata. Buang kontong. Iya, tinggal bu. Bentar. Ya sambil jalan lah. Kemana aja ya. Tapi sih tadi mending Apa? dia akan menemui kita gitu kan. Sungguh kebenaran sekali. Itu sih Kibrata pemimpin dari iblis-iblis yang ada di sini. Mau menemui kita. Iya. Ayo. Kita kasih yuk. Pas kali ini. Tadi sempat mau tak tanyain malah sempat langsung kabur dia Ki Gading. Iya. Astagfirullah. Yuk, jalan. Gimana Ki Gading? Pegel? Pegel kenapa? Apa sih? Kau ini pegelan Ki Gading. Hah? Hah? Ada apa? Udah apa kok? Apa sih Ki? Dicekli bae. Larang awak ya? Larang awak sih ya yang malah lagi ora keru-keruan pengen pijat kok Ki. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Astagfirullah. Oh, itu makhluk yang tadi ya, Ki. Siapa lagi nih? Hah? Udah. Jangan lewat sini mana Ki? Ini susah banget ini. Jangan ini. Bro, lewat sini nih. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aki gede harus hati-hati. Doki gede malah dihitung. Sini Ki, sini. Jangan dekat-dekat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Buram. Halo, cek. Oh, astagfirullah. Iya, ha? Allahu Akbar. Ya Allah. Awas. Hei. Allahu Akbar. Hati-hati. Hati-hati, Ki Gading, hati-hati. Ki Gading, hati-hati, fokus. Ki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Siapa kau sebenarnya? Ha? Siapa? Katakan kau. Ajar kok. Hati-hati, jangan terlalu dekat, Ya, Gading, Mas. Mas. Awas, Ki. Astagfirullah. Ki, fokus, Ki. Jadi, Mas. Sini. Awas. Allahu Akbar. Udah banget tuh sama saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana? La quwwata illa billah. Hati-hati. Hati-hati, fokus. Astagfirullah. La ilaha illallah. La quwwata illa billah. Kita bisa bicara baik-baik. Iya, kita bicara baik-baik saja. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Siapa dirimu? Apa tiba-tiba datang? Menyerang. Iya. Apakah kamu yang bernama Brata? Iya. Kebetulan sekali. Kalian yang telah menyakiti rakyat-rakyat. Bukan keinginan saya untuk menyakitinya. Ternyata manusia itu sama saja. Sama bagaimana maksud kamu? Ha? Manusia itu sama saja. Kalian para manusia, semua manusia yang memasuki wilayah ini harus. Kenapa seperti itu? Kenapa? Itu sudah menjadi kodratnya para manusia. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Telah membohongi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Apakah perlakuan semua makhluk yang di sini seperti ini? Seperti Iya. kamu ini? Hah? Makhluk. Ya, Kita bicarakan baik-baik saja, makhluk. Jangan pakai kekerasan seperti ini. itu karena kalian sendiri yang memulai. Memulai bagaimana? Hah? Kalian para manusia telah ingkar padaku. Ingkar. Haruslah kalian semua Ingkar bagaimana? Hah? tidak. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullah. Sebentar dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada. Tadi rakyat-rakyatmu kami bumi hanguskan karena dia seperti itu. Berarti memang sudah dasarnya para manusia harus di bumi hanguskan semuanya. Allahu Akbar. Ya astagfirullah. Kita coba. Kita ikut seragi ya, jadi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Berarti memang pantas semua manusia harus di bumi hanguskan semuanya. Dia maunya masuk. Ya Allah, iblis biadab. Iya, dia maunya merang sendiri. Allahu Akbar. Satu kali lagi Ki, kita lemahkan dia Ki. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Allahu Akbar. Coba dari tadi kamu bisa berbicara Kita dengan enak, dengan baik-baik. Kami tidak akan menyerang kamu. Semua manusia sama. Allahu Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. La
Iya. Iblis, sebenarnya di sini ada apa? Iya. Semua manusia memang harus mati. Kenapa seperti itu? Iya, kenapa harus mati? Tidak ada yang boleh. Dok, Allah Akbar. karena manusia telah mengingkari janji. Manusia telah ingkar janji apa? Iya. Ada perjanjian apa dahulu kala dengan bangsa manusia? Ketika manusia susah, menginginkan sesuatu yang mereka tidak bisa, maka datang ke sini untuk meminta sesuatu. Dan kami telah melakukan perjanjian. Tetapi mereka telah ingkar. Sehingga sebagai gantinya, semua manusia harus mati di tanganku dan sebangsa-bangsa. Astagfirullah. Perjanjian apa? Iya. Dia meminta apa? Kalian pengen tahu Ya, saya ingin tahu. betapa busuknya manusia? Ya, Allah Akbar. katakan. Betapa busuknya. Dulu ada sepasang suami tidak mempunyai anak. Sudah lama menikah, tetapi tidak bisa mempunyai anak. Lalu, Dia ada hubungan apa dengan kamu? Dia datang kemari, mohon kepadaku. Dengan syarat apa? Dia menjanjikan, dan kita sudah sepakat untuk perjanjian. Tapi sebentar dulu, sepertinya manusia tidak akan menjanjikan. Kau lah yang bikin perjanjian itu. Kita sudah sepakat. Tapi yang terlebih dahulu kan kamu yang bikin perjanjian. Kita sudah sepakat bahwa setelah saya berikan 2 orang anak sekaligus, maka setelah anak itu berumur 20 tahun, akan aku ambil kembali. Kau yang bikinkan itu, bukan bangsa manusia yang Itu sudah menjanjikan. ketentuan, sudah perjanjian. Dia telah menyepakatinya. Namun, mereka telah ingkar. Dan sebenarnya untuk apa anak itu? Kau tidak perlu tahu, itu urusanku, bukan urusan kalian. Oh, jelas saya Tinggal dijawab tahu. aja ya, nggak apa-apa. Karena saya yang telah memberikan anak itu, maka kelak dia sudah dewasa, menjadi milikku. Itu yang sudah kami sepakat jadikan. Astagfirullah. Tapi apa? Mereka malah membunuh semua Siapa yang membunuh? Mereka siapa? manusia itu. Oh, manusia. Seluruh manusia. Pasti ada ya sebab dan akibatnya. Iya. Tidak mungkin mereka Saling membunuh ya, sama manusia saling membunuh. Ah, Allah Akbar. Kayaknya lagi tidak pula mungkin. dia datang ke sini mencari kamu, meminta anak bukan? Tapi mengapa malah dia membunuh? Itu sangat tidak logis. Iya. itu sebab. Banyak alasan dia. Makanya manusia tidak bisa dipegang janji. Dia manusia sama seperti kalian juga. Selalu ingkar, Allah Akbar. maka tiada maaf lagi bagi manusia. Pertanyaanku belum kau jawab, Pak Iblis. Iya. Kau Apalagi- mengatakan seperti itu sangat tidak logis, tidak masuk akal ya. Bukankah manusia itu datang ke kamu mencari bantuan untuk dapatkan anak? Iya, Dan kamu bilang anaknya dibunuh. Itu sangat tidak logis buat saya. Kau jangan-jangan marang cerita agar kamu dapat menyiksa para manusia di sini. Iya. tidak seperti itu. Lalu gimana? Saya sudah memberikannya anak. Namun manusia itu masih kurang terima. Dia tidak mau keturunannya ada yang mirip dengan, mirip sebangsa. Dia berburuk rupa seperti sebangsa.
sehingga dia telah menghabisi. Allah. Sementara anak yang satunya lagi, dia mirip seperti bangsa manusia, namun mempunyai mental yang kurang, Astagfirullah. yang kurang bisa dipahami oleh manusia lain, sehingga para warga menganggapnya sebagai pembawa bencana, sebagai pembawa sial. Mengapa? Apa sebabnya? Itu urusan para warga. Warga manusialah yang lebih tahu bahwa manusia itu sangat bijak. Ya, sepertinya mengarang cerita. Iya kayaknya loh Ki. Mengajar. Masa ya Allah. Kalian sudah menanyakan seperti itu. Tetapi kalian tidak mempercayaiku. Berarti kalian sama saja. Tidak, saya tidak sama sekali tidak percaya. Lalu apa? Saya ingin memutuskan perjanjiannya bila ada perjanjian. Tidak di sini. bisa. Mengapa? Tidak bisa. Selama saya masih ada di muka bumi ini, tidak akan bisa. Tidak akan ada yang bisa untuk memutuskan perjanjian. Sampai kapanpun harus manusia harus menjadi makanan. Begini aja iblis. Bagaimana kalau kita putuskan saja? Gimana perjanjian itu kita Kau putuskan tidak hari ini? dengar. Hari ini kita putuskan Tidak gimana? ada yang bisa. Allah. Siapapun. Astagfirullah. Wah. Ini nggak bisa dibiarin nih Ki. Wah. Siksa dia Ki. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullah. Sepertinya dia mengarang cerita seperti itu Iya. ya. Dan dia tetap bisa mengganggu para penghuni warga yang di sini teman-teman ya. Kalian dengarkan sendirilah dari cerita yang tadi iblis itu ceritakan. Ceritakan iya. Sangatlah tidak masuk akal. Tidak masuk akal sekali. Seperti itu loh. Astagfirullah. Atau mungkin Ya. ada yang bisa Menjelaskan lebih detail lagi. ya, kita nanti coba cari tahu Cari tahu, dari warga sekitar sini ya. Iya. Iya, seperti itu. Ya, bisa. Itu bisa. Ya sudah, kita coba panggil sebuah wilayah di sini. Ya. Kita cari informasi dari beliau ya. Siap. Ini alhamdulillah ini juga udah apa namanya? Ini Apa? tadi itu pokoknya iblisnya itu tuh gimana sih maunya apa menyerang manusia terus apa? Iya. Sebelum apa namanya? Kalau dia masih ada, dia akan melakukan seperti itu. Seperti itu. Jadi terpaksa kita leburkan. Kita leburkan lagi. Kalau dibiarin malah ntar repot tuh priwe. Kasihan manusia-manusia yang datang ke sini. Dan kasihan rumput-rumput ini loh. Biar enak buat makan kambing. Yuk kita cari tempat Astagfirullah. yang agak itu nanti kita panggil. Ya. Biar warga lebih leluasa mengarit ini rumput-rumput yang ada di sini. Kalau kita tidak membangunkan malah repot. Tak masukin dalam kamu ya jadi ya. Di wilayah mau main dulu. Emang tadi belum jelas. Belum, dia seperti ceritanya seperti mengada-ngada. Iya. Iblis itu sebagai alasan doang. Takutnya itu sebagai alasan dari bangsa iblis untuk menyerang manusia seperti itu. Kita kulik. Kita coba wilayah. Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masalah yang sudah masalah sudah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Astagfirullah. Hei para manusia, Mbak, mohon maaf bila kami mengganggu dari ketenangan panjenengan dan tiba-tiba mengganggu panjenengan. Terima kasih. saya tahu. Saya dari tadi mendengar hanya kekadukan. Dan ternyata kali Ya Mbak, jadi seperti ini Mbak, ada hal yang saya ingin tanyakan kepada panjenengan. Dan mohon maaf ini dengan Mbah siapa ya saya berbicara ini? saya Sentanu. Mbah Sentanu. Ya Mbak, jadi seperti ini Mbak. Saya dapat informasi dari para penghuni yang ada di sini, yaitu bangsa-bangsa. Mohon maaf, Mbah, bangsa jin itu berkata bahwasannya ada perjanjian dari bangsa jin dengan bangsa manusia yang mengakibatkan bangsa manusia itu datang ke sini tuh selalu diganggu, bahkan ada yang hilang ataupun meninggal di tempat ini seperti itu. Dan saya ingin tahu perjanjian apa sebenarnya dan mengapa di wilayah ini tuh sekarang menjadi sangatlah berbahaya seperti itu. Apakah panjenengan bisa menjelaskan kepada kami ini biar kami agar lebih tahu seperti itu? Ya, sebenarnya itu merupakan dendam daripada penguasa yang di sini yang bernama Brata. Brata itu sosok iblis penguasa di wilayah ini. Dia mempunyai rasa dendam yang sangat membara kepada manusia-manusia. Maka dia mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk menghabisi para manusia. Sebenarnya, Brata telah mengutus para antek-anteknya untuk menghabisi seluruh manusia di muka bumi. Namun, antek-anteknya cuma bisa menghabisi yang ada di wilayah ini. Jadi, setiap ada manusia yang mendatangi wilayah ini, baik disengaja maupun cuma hanya lewat, pasti akan selalu dihabisi. Karena itu bentuk rasa dendam. Ntar dulu Mbak, dendam apa yang dimaksud dengan panjenengan itu? Karena dulu Brata telah melakukan perjanjian dengan sepasang manusia yang bernama Sudirman dan Lastri. Mereka berdua pasangan suami istri yang sudah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Sampai dia berpikir untuk membuat perjanjian dengan iblis yang bernama Brata. Di dalam perjanjian itu, Brata mengatakan akan memberikan dua anak, sekaligus jadi istrinya yang bernama Lastri itu melahirkan dua orang anak sekaligus, atau biasa disebut kembar. Namun anak yang satu itu memiliki buruk rupa seperti itu, dan yang satunya lagi nyaris sempurna, namun ada sedikit keterbelakangan mental. Oleh sebab itu, Sudirman sebagai ayahnya
tidak mau mempunyai anak yang rupanya berbulu rupa seperti ini. Maka Sudirman telah membunuhnya dan telah menguburnya di area sini. Terus gimana lagi Mbah lanjutannya Mbah? Namun anak yang satunya lagi, dia punya keterbelakangan mental. Namun arwah daripada kembarannya itu tidak terima atas perlakuan anak ayahnya. Maka arwahnya selalu membisik dan membujuki kepada kakaknya untuk membalaskan dendam kepada ayah. Namun naluri seorang anak terhadap orang tua terkadang masih ada ikatan sehingga dia tidak tega untuk menyakiti ayah. Dan jadi dilampiaskanlah dendam itu kepada seluruh warga. Dan dia di balik keterbelakangan mental, dia mempunyai kelebihan bahwa ucapan-ucapan darinya itu bisa menjadi kenyataan. Setiap ada warga yang mengejeknya karena keterbelakangan mental, pasti dia telah merasa sakit hati dan dikutuklah warga itu. Lalu warga itu, setiap manusia yang telah mengejeknya pasti akan mati. Setiap manusia yang menyakiti hati anak itu pasti akan mati. Maka seluruh warga di sini menganggapnya dia sebagai pembawa musik. Namun ada seseorang warga yang telah mengetahui bahwasanya Sudirman dan Lastri mempunyai anak karena memuja iblis. Sehingga para warga telah menghakiminya karena dianggaplah keluarga mereka keluarga pembawa musibah di kampung. Dan yang kalian lihat ini hutan. Ya. Itulah kampung di situ sebenarnya. Dulunya di sini adalah permukiman para penduduk. Di sini adalah suatu kampung. Namun setelah kejadian itu, maka warga telah menghakimi keluarga Sudirman. Semua dihabisi dan dibunuh oleh warga. Sedangkan anak itu sedang ditunggu oleh Brata untuk diambilnya kembali. Karena menurut Brata, dia hanya menitipkan seorang anak kepada keluarga Sudirman. Setelah dia berumur 20 tahun, Brata akan mengambilnya untuk dijadikannya kesempurnaan ataupun iblis siluman, setengah manusia setengah iblis. Namun sebelum anak itu berumur 20 tahun, warga telah menghabisinya dulu. Itulah di situ puncak membara dendamnya sosok iblis yang bernama Brata kepada manusia. Maka dihabisilah semua
seluruh penduduk yang berada di kampung. Hingga sekarang, hilanglah kampung karena seluruh penghuni kampung yang ada di sini telah dihabisi oleh Brahma. Dan sampai sekarang pun masih merasakan dendamnya kepada manusia karena dianggapnya manusia telah ingkar. Jadi dia menganggap bahwa semua manusia tidak ada yang bisa menepati janjinya. Baiklah, jadi seperti itu ternyata. Mengapa di sini tuh menjadi sangatlah berbahaya apabila dimasuki oleh bangsa manusia. Ya, Baik, Pak. itulah yang sebenarnya. Baiklah Mbah, terima kasih atas informasinya Mbah. Dan alhamdulillah kami juga sudah membumi hanguskan dari sosok Brata itu Mbah. Iya. Alhamdulillah, Mbak. Terima kasih kalian telah membantu meleburkan sosok Brata. Karena jika dia masih ada, pastilah seluruh manusia yang melewati tempat ini pasti akan dihabisi tanpa terkecuali. Iya, Mbak. Baik Mbah, terima kasih dan mohon maaf apabila kami ini mengganggu panjenengan ya Mbah. Mohon maaf sekali. Saya kira cuma itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik Mbah. Iya, Tentu Mbak. saja kami sangat berterima kasih. Terima kasih kepada sekali, panjenengan. Mbak. Aduh. Jika sudah, saya mohon pamit. Baik Mbah, monggo Mbah. Mbak. Oke, jadi ada penjelasan atau gimana? Intinya seperti ini Gading. Jadi sosok Brata itu dulu melakukan perjanjian kepada bangsa manusia. Dan isi perjanjiannya itu apa namanya? Dia akan memberikan anak atau keturunan kepada bangsa manusia. Akan tetapi dia hanya menitipkan, dan nantinya kalau anak tersebut itu udah berumur 20 tahun, dewasa, nantinya dia akan mengambil lagi. Namun ini kesalahan dari bangsa manusia ya. Sebelum 20 tahun anak tersebut itu sudah tidak ada, sudah dibunuh oleh yang satu itu oleh bapaknya, dikarenakan jadi kayak gini Gading, dia diberikan dua anak kembar. Yang satu itu buruk rupa seperti iblis, dan yang satunya itu hampir sempurna namun mempunyai kekuatan mental. Nah, ya itu yang buruk rupa itu dibunuh oleh siapa namanya bapaknya, dan yang satunya itu dibunuh warga, dimasa oleh warga. Kenapa Dikarenakan dia mempunyai keterbatasan mental, tapi dia mempunyai kelebihan. Setiap ucapannya dia itu pasti akan kejadian. Dan dia mempunyai keterbatasan mental itu dimanfaatkan oleh para warga itu untuk dihina. Dan hinaan itu menyakiti hati si anaknya itu. Dan akhirnya Ya dia Allah. tuh mengucap seperti itu. Dan akhirnya oleh warga itu dicap sebagai anak pembawa sial, dan akhirnya dimasak. Apa? Jadi seperti itu. Iya, Ki. jadi iblis itu jadi dendam kepada manusia Ah, karena ah. itu. Iya. Tuh, makanya tuh kalian semuanya para manusia ya,
tentunya orang-orang baik semuanya. Jadi jangan sekali-kali kalian membuat perjanjian dengan iblis, karena itu tidak tidak akan inilah ya, pasti akan tetap ditagih ya. Dan kalian juga jangan pernah membuat janji lah kalau kalian tidak mau menepati ya. Iya. Astagfirullah ya Allah. Lebih baik berkata insya Allah aja. Iya, jangan janji-janji ya. Aduh, itu seperti itu. Apalagi kalau bikin perjanjian dengan iblis itu, astagfirullah, Nah, itu sudah dilaknat oleh Tuhan, ya itu emang dilarang ya. Dan dampaknya lagi juga buat kita sendiri, kita semuanya. Dan bukan cuma yang membuat perjanjian doang yang kena dampaknya, tetapi seluruh manusia, orang-orang terdekat kita juga ikut kena dampaknya semuanya. Jadi seperti itu ya buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua tidak ada yang melakukan hal-hal yang aneh seperti itu ya. Oke, sedulur-sedulur, ini cukup sekian dari kami ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah bantu doa, udah bantu support, dan teruslah tetap pantangin channel kita teman-teman ya. Iya. Dan ambil sisi positif dari tontonan ini, buang sisi negatif dari tontonan ini teman-teman ya. Kalian luar biasa, tanpa kalian kita bukan siapa-siapa teman-teman ya. Kalian luar biasa, yang biasa aja itu cuma Rizky, Digading dan juga Didi. Iya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di misi-misi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Loh.